Kejadian Rusia serang Ukraina. November 2021, citra satelit memperlihatkan penumpukan pasukan baru Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Ukraina menyebut Rusia telah memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. 7 Desember 2021, Presiden AS Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi dari Barat jika menyerang Ukraina. 17 Desember 2021, bersamaan Rusia mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat, termasuk bahwa NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia juga meminta NATO untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Kemudian, 3 Januari 2022, Biden meyakinkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa AS akan menanggapi dengan tegas jika Rusia menginvasi Ukraina. Selanjutnya, 10 Januari 2022, pejabat Amerika Serikat dan Rusia bertemu di Jenewa untuk pembicaraan diplomatik, namun gagal. Rusia mengulangi tuntutan keamanan yang menurut AS tidak dapat diterima. Selanjutnya, di bulan yang sama, tanggal 24 Januari 2022, NATO menempatkan pasukan dalam keadaan siaga dan memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur dengan lebih banyak kapal dan jet tempur. Beberapa negara barat mulai mengevakuasi staf kedutaan dari Kiev. Amerika Serikat menempatkan 8.500 tentara dalam siaga. Di bulan yang sama lagi, berbeda 2 hari, 26 Januari 2022, Washington memberikan tanggapan tertulis terhadap tuntutan keamanan Rusia, mengulangi komitmen terhadap kebijakan pintu terbuka NATO sambil menawarkan evaluasi yang berprinsip dan pragmatis atas keprihatinan Moskow. Satu hari berikutnya, 27 Januari 2022, Biden memperingatkan kemungkinan invasi Rusia pada Februari. Besoknya lagi, 28 Januari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tuntutan keamanan utama Rusia belum ditanggapi, tetapi Moskow siap untuk terus berbicara. Presiden Ukraina Zelensky memperingatkan Barat untuk menghindari menciptakan kepanikan yang akan berdampak negatif terhadap perekonomian negaranya. Akhir bulan Januari, 31 Januari 2022, Amerika Serikat dan Rusia berdebat tentang krisis Ukraina pada sesi tertutup khusus Dewan Keamanan PBB. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada Dewan bahwa invasi Rusia ke Ukraina akan mengancam keamanan global. Utusan Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia menuduh Washington dan sekutunya mengobarkan ancaman perang, di mana Rusia terus menyangkal tudingan rencana invasi. Diskusi tentang ancaman perang sangat provokatif. Anda hampir menyuruhkan ini. Anda ingin itu terjadi, kata Nebenzia. Dan selanjutnya lagi, di bulan 2, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2022, Putin membantah merencanakan invasi dan menuduh Amerika Serikat mengabaikan tuntutan keamanan negaranya. Sudah jelas bahwa kekhawatiran mendasar Rusia akhirnya diabaikan. Di bulan yang sama, pada tanggal 6 Februari 2022, media Amerika Serikat mengutip pernyataan pejabat Amerika Serikat bahwa Rusia telah membangun 70% dari pembangunan militer yang dibutuhkan untuk meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina. Di bulan yang sama lagi, tanggal 8 Februari 2022, Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu Putin dan mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia tidak akan meningkatkan krisis Ukraina. Namun, Kremlin membantah bahwa Macron dan Putin mencapai kesepakatan untuk mengurangi eskalasi krisis. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa
Dalam situasi saat ini, Moskow dan Paris tidak dapat mencapai kesepakatan apapun. Di bulan yang sama lagi, tepatnya tanggal 10 Februari 2022, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengadakan pembicaraan tanpa hasil. Truss yang memperingatkan sanksi keras Barat jika Ukraina diserang, menantang Lavrov tentang pernyataannya bahwa penumpukan pasukan dan persenjataan Rusia tidak mengancam siapapun. Besoknya, tanggal 11 Februari 2022, Penasihat Keamanan Nasional Biden, Jake Sullivan, mengatakan intelijen Amerika menunjukkan invasi Rusia dapat dimulai dalam beberapa hari sebelum Olimpiade Beijing berakhir pada 20 Februari. Pentagon memerintahkan tambahan 3.000 tentara Amerika untuk dikirim ke Polandia untuk meyakinkan sekutu. Sementara itu, sejumlah negara menyerukan warganya untuk meninggalkan Ukraina dengan beberapa peringatan bahwa evakuasi militer tidak akan dijamin jika terjadi perang. Besoknya, di bulan yang sama juga, tepat tanggal 12 Februari 2022, Biden dan Putin mengadakan pembicaraan melalui konferensi video. Presiden Amerika mengatakan invasi Rusia ke Ukraina akan menyebabkan penderitaan manusia yang meluas dan bahwa Barat berkomitmen pada diplomasi untuk mengakhiri krisis, tetapi sama siapnya untuk skenario lain. Putin mengeluh dalam seruan itu bahwa Amerika dan NATO belum menanggapi secara memuaskan tuntutan Rusia agar Ukraina dilarang bergabung dengan aliansi militer dan NATO menarik mundur pasukan dari Eropa Timur. Yuri Usakov, ajudan utama kebijakan luar negeri Putin, mengatakan bahwa sementara ketegangan telah meningkat selama berbulan-bulan, dalam beberapa hari terakhir situasinya telah dibawa ke titik absurditas. Dia mengatakan Biden menyebutkan kemungkinan sanksi yang dapat dikenakan pada Rusia, tetapi masalah ini bukan fokus selama percakapan yang cukup panjang dengan pemimpin Rusia.